Halo guys, halo, perkenalkan saya Awi. Perkenalkan saya Dendi. Kami dari Warrior Combat Club Madiun. Hari ini kita mau nyoba ngobrol-ngobrol santai. Kita kasih apa? Obrolan kita hari ini kita kasih nama ngadu orang. Ngopi syahdu, obrolan tepi jurang seputaran combat sport. Gosip combat. Iya. Kita mau ngobrol apa, Mas Den? Kita saat ini mungkin mau ngobrol untuk perkembangan combat sport yang paling dekat. Nasional. Luar juga. Luar juga boleh. Berarti seputaran dunia tinju, MMA, kickboxing, Muay Muay Thai. Thai, dari berbagai macam promotor. Betul. Tapi saya nggak banyak nggak banyak menguasai atau ngikutin, Mas. Mungkin Mas Dendi lebih banyak. Mungkin nanti saya akan yang banyak lebih. Mungkin saya yang akan lebih banyak tanya, maksudnya. Ya, Bung Awi. Karena ngopi syahdu, obrolan tepi jurang kurang afdol kalau nggak ngopi dulu. Kopi saya mana ya? Kopi. Nah, Kopinya kopi botolan hari ini. Event terdekat adalah apa ini, Mas? Kalau UFC, event terdekat. Kalau untuk nasional yang mungkin cukup ramai saat ini adalah Garuda Fighting Championship. oh iya, yang akan mempertemukan Mars Devolta melawan Surya Dharma. Ada lagi Nyong Nelson lawan Jimmy Steve. Sebentar. Ini Mars Devolta di Garuda itu berarti main tinju profesional? Amatir. Oh, amatir. Surya kan sudah pro ya? Dan pemegang sabuk BBC Youth. PBB. Untuk saat ini. BBC Youth yang dia dapatkan waktu tanding di Beyond. Betul. Lawan siapa itu? Tinju Thailand ya. Nah, kalau menurut analisa Mas Dendi, pertarungan antara Surya Dharma dan Mars Devolta, gimana Mas Den? Secara jam terbang dulu ya, mungkin gimana antara kedua fighter ini? Kalau secara jam terbang mungkin yang sudah mendapat panggung yang lebih besar itu Surya. Memang Surya dengan crowd yang sangat besar itu memang Surya. Tapi kalau secara teknikal kita belum tahu juga kan. Kita belum tahu Mas Devolta bisa main di acara sebesar itu. Event amatir dengan event pro kan sangat-sangat berbeda dari crowd. Yang paling berpengaruh adalah ring rust-nya ya. Iya, betul. Karena setahu saya Mars Devolta ini selama ini kan jam terbangnya dia kan di ring-ring amatir. Betul. Yang notabene nggak banyak penonton, jadi crowd-nya nggak rame. Jadi kalau untuk pertarungan di atas ring itu, ring rust sangat berpengaruh sih, memang. Khususnya fighter-fighter yang masih muda itu biasanya tantangan terbesarnya adalah mental. Demam panggung. Tapi kalau secara usia mereka sebenarnya kan nggak selisih banyak ya. Beda jauh. Mas Devolta kalau nggak salah 17, Surya Dharma 19 tahun. Lah ya nggak beda jauh kan, masih di bawah 20 tahun. Keduanya sih fighter muda Indonesia yang cukup berbakat. Siapapun yang menang, menurut saya kita yang menang. Indonesia yang menang. Combat Sport Indonesia yang menang. Combat Sport Indonesia yang menang karena kita sudah satu step maju. Tapi prediksi Mas Dendi, kira-kira Mas Devolta dan Surya Dharma siapa yang menang dan menang by apa? Berarti 3 round ya, Mas? 3 round. Kalau menurut saya, kalau Mas Devolta memaksakan bermain secara amatir, pace-nya amatir dengan pro kan sangat-sangat berbeda. Amatir lebih cepat, lebih intens, kalau pro lebih
mengedepankan efektivitas. Hmm. Kalau saya bermain di rule amatir masih Volta sih. 3 round kan? 3 round. Aku setuju sih ya. Secara Volta kalau kita bicara tentang jam terbang, mungkin jam terbang di Pro Surya Dharma lebih unggul. Tapi kalau jam terbang bermain di luar dengan bertemu banyak faktor di luar itu Mas De Volta harus kita akui sih. Jadi jam terbangnya Mas De Volta di tinju amatir itu juga nggak bisa dipandang sebelah mata, karena yang terakhir dia itu kan main di ini kan Asia Championship kalau nggak salah. Itu kan menghadapi lawan-lawan yang fighter-fighter atau petinju-petinju dari luar. Ya. Itu sangat-sangat jadi modal sih untuk. Apalagi saat ini kan dia lagi TC di Vietnam sama pelatnas Indonesia. Jadi tantangan ini adalah buat Surya menurut saya, Mas. Kalau Surya, karena Surya sudah pertandingan terakhir itu dia sudah merasakan permainan pro, tinju pro, lalu dia dibawa ke tinju amatir yang tadi intensitas pasti lebih tinggi. Pace-nya lebih tinggi. Kalau dia ngandalkan permainan yang biasa dilakukan di tinju pro, pasti secara poin kalah, karena mesti intensitas pukulan Mas De Volta pasti lebih unggul, ya kan? Ya. Secara kan kalau kita main di tinju amatir kan yang setuju nggak Mas Den? Kalau prediksi saya Mas De Volta akan menang, mungkin dengan kemenangan angka aja. menang angka. Kalau di amatir kan menang angka. Kalau KA kan kalah angka. Setuju banget saya Om Ali. Oke. Selain Garuda Fight yang mempertemukan Mas De Volta dan Surya Dharma, event yang deket lagi Mas, Rudy Golden Boy lawan Paris Fernandes 9 November. Masih 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Nah, gimana kira-kira Mas Denny kalau ngelihat pertarungan antara Rudy Golden Boy dan Paris Fernandes? Salam dari Binjai. Menurut Mas Denny menarik nggak fight ini? Sejujurnya sih kalau menurut saya Umawi, untuk fight ini sih nggak begitu menarik. Soalnya Bang Rudy Golden Boy itu sudah membuat statement kalau dirinya pensiun. Dia harus naik lagi untuk menghadapi Color Paris. Menurut saya sih. Tapi kalau ini nanti sampai Bang Rudy Golden Boy sampai bisa menang, maupun itu menang angka ataupun sebagainya, kita harus respect sih. Angkat topi. Satu, secara usia mereka jauh. Dan di usianya Rudy itu Mas, untuk menurunkan berat badan itu tantangan yang sangat berat loh. Betul. Usia di atas 40 itu metabolisme tubuh seseorang itu udah beda. Dan menyesuaikan role tinju juga. Ya. Kita tahu kan sebenarnya Rudy Golden Boy bukan petarung yang basicnya tinju dan harus menerima tantangan dari Paris yang notabene adalah petinju. Betul. Masih muda juga. Keunggulannya Paris mungkin itu Mas ya? Iya. Masih muda dan masih muda. masih muda. Tapi kalau secara jam terbang, mentalitas nggak diragukan lagi sih. Rudy Golden Boy dengan jam terbang di domestik maupun panggung-panggung internasional. Rudy Golden Boy setahu saya adalah salah satu fighter Indonesia yang pernah merasakan oktagonnya One Championship. Itu sudah teruji lah jam terbangnya. Memang Rudy Golden Boy bukan petinju sih sebenarnya, karena basicnya setahu saya Muay Thai ya. Dari muda dia adalah seorang atlet Muay Thai yang punya prestasi yang cukup moncer. Ditambah jam terbang
di Octagon One Champion. Lalu terakhir dia juga pemegang sabuk Iska kickboxing melawan siapa tuh? Dian Hamzah. Itu pertarungan tahun lalu ya? Tahun lalu 2024. Jadi ini kalau misalkan Rudy Golden Boy bisa memenangkan, itu keren sih, angkat topi. Satu sisi ini merupakan kayak pertaruhan sih buat Paris, ujian buat dia sebagai CEO-nya HSS. Ini kayak pertarungan terakhir, apakah fight ini akan bikin HSS makin boom? Karena selama ini setahu saya infonya tuh HSS ini belum untung. Ya. Gosip-gosipnya. Combat Sport. Jadi Paris sebagai CEO sih ini kayaknya merupakan challenge sih. Satu sisi tantangan juga buat Rudy sebagai fighter yang harusnya udah pensiun. Di satu sisi tantangan juga buat Paris mempertaruhkan HSS sebagai CEO dia. Nah, kalau kita ngobrol tentang fight ini, kembali lagi prediksinya Mas Dendi seperti apa? Hasil dari pertandingan Paris Fernandes melawan Rudy Golden Boy. Prediksi saya 60-40. 60 buat tetap ke Rudy, 40 buat Paris. Lagi-lagi saya kok setuju Mas. Tapi kayaknya kalau saya presentasinya lebih besar. 70 Buat 70-30. Satu, kenapa kok saya berani 70-30? Kalau nggak salah, Paris udah pernah menghadapi fighter juga yang basicnya bukan tinju. Betul. Anthony Angelin, Ya. yang notabene mungkin secara jam terbang dan usia hampir sama dengan Rudy. Betul. Dan Paris tidak bisa atau tidak sanggup mengimbangi Anthony Angelin. Kayaknya kok dibandingkan Anthony Angelin, Rudy Golden Boy sedikit lebih unggul Mas. Makanya kalau saya sih berani pegang 70-30 untuk Rudy Golden Boy. Apalagi waktu fight itu Bung Anthony cedera kakinya, telapak kakinya habis operasi. Posisi nggak fit aja, Paris nggak sanggup gitu loh mengimbangi permainannya Anthony Angelin, yang notabene juga bukan petinju loh. Setahu saya dia adalah fighter kickboxing dan MMA. Nah, dari fight Paris sama Bung Anthony Angelin, menurut Mawi gaya bermain Paris sama Bung Anthony gimana? Dari Paris dulu. Satu, ketenangan Paris pasti kalah. Betul. Karena ketenangan itu bisa didapatkan seorang fighter itu dari jam terbang. Ya, saya setuju itu. Dia sangat bisa mengontrol permainan si Bung Anthony. Kedua, otomatis ya kalau bisa mengontrol permainan itu, walaupun usianya lebih tua, dia bisa ngontrol, bisa ngukur lah Mas, kemampuan fisiknya itu bisa mempertahankan, bisa ngitung lah, saya harus bisa bermain berapa round. Itu jam terbang sih. Yang kedua, beda kelas sih Mas. Beda kelas maksudnya gimana ya? Paris itu nggak bisa kita bilang bener-bener fighter sih, karena dia berangkat kan dari influencer ya. Sedangkan Anthony Angelin ya memang fighter gitu loh, fighter jati. Walaupun sebetulnya Paris itu dulu petinju amatir juga. Oh gitu? Ya. Oh. Tapi dia nggak meneruskan karena faktor ekonomi, katanya seperti itu. Ketika dia bekerja lalu buat konten itu naik, akhirnya dia menekuni lagi untuk menjadi seorang fighter. Tapi saya tetap penasaran sih fight ini. Betul. Antara Paris dan Rudy Golden Boy. Siapapun yang menang, sekali lagi yang menang adalah Combat Sport Indonesia. Oke Mas, kita udah panjang lebar ngobrol tentang fight-fight nasional.
Mungkin kapan-kapan kita ngobrol soal tinju dunia UFC. Tapi karena saat ini kita lagi ngobrol di channelnya Warrior Combat Club, Mas, kita juga mau sekalian sounding atau sosialisasi ke teman-teman semua yang nonton video ini. Warrior Combat Club sebentar lagi juga akan bikin event. Mungkin semoga segera bisa terrealisasi di bulan Desember tahun ini atau awal tahun depan. Nah, kira-kira gimana, Mas, konsepnya nanti kita mau bikin event Warrior Combat Club? Konsepnya yang pasti akan lebih pecah daripada event terakhir kita, Fun Boxing Vol 2. Oh ya, kita di bulan Agustus kemarin tanggal 23 Agustus kita juga habis bikin event Fun Boxing volume yang kedua, dan acara cukup sukses. Ramai sekali yang nonton di onsite maupun streaming. Video highlightnya, cuplikan-cuplikannya, FYP di mana-mana. Terima kasih antusiasme peserta, penonton, semua yang terlibat. Kami ucapkan terima kasih. Kami pastikan di Warrior Combat Club nanti kita akan bikin satu event namanya Warrior Fight Show, yang nanti akan ada 2 kategori pertandingan ya, Mas? Betul sekali, Om Abi. Apa itu, Mas Den? Bisa dijelasin nggak? 2 kategori pertandingan yang akan kita adain di Warrior Fight Show. Mungkin 1-5 fight itu main event, fight yang kita pilih. Dan ini sudah berapa? Sudah jadi nih? Dan ini kita kasih sedikit bocoran, sudah ada 3 fight yang kita sudah tentukan. Masih ada 3 slot lagi ya, untuk main event. Nanti seterusnya untuk fight itu akan kita buka untuk open regis. Jadi sekali lagi, nanti untuk WFS volume yang pertama yang akan diadakan oleh promotor baru kita, Warrior Combat Club. Yang pertama itu nanti ada kategori, anggap aja main eventnya mungkin ada 5-6 partai utama yang sudah kita tentukan siapa aja yang akan bermain di 6 partai ini, fighter-fighter lokal Madiun dan sekitarnya. Lalu ada juga yang dibuka untuk umum atau open registrasi, mungkin kita maksimal mungkin 20-25 partai aja. Jadi kita akan buka open regis untuk 40 peserta, paling banyak 50 peserta. Jadi ada 2 kategori pertandingan. Yang pertama tadi main event yang nanti kita akan goreng untuk supaya lebih pecah, lebih rame. Lalu yang kedua open registrasi. Nah, teman-teman yang nonton video ini, kalau misalkan kalian pengen ikutan di eventnya Warrior Fight Show volume yang pertama present by Warrior Combat Club, siapkan dirimu, latihan yang keras di sasana-sasana masing-masing. Kami tunggu kalian di WFS volume pertama by Warrior Combat Club. Dan jangan lupa untuk pantau terus sosmed-sosmed kita, Warrior Combat Club, maupun di TikTok, IG, di YouTube. Pantau terus karena akan ada info-info penting lainnya. Kedepan mungkin di TikTok dan di IG-nya kita Warrior Combat Club, kita akan adakan giveaway termasuk di channel YouTube baru kita ini. Minta tolong ya guys, di subscribe, di like, di share sebanyak-banyaknya. Kita mau besarkan medianya semata-mata untuk Combat Sport Madiun supaya lebih maju lagi. Kami butuh dukungan dari banyak pihak. Saya dan Mas Dendi dan teman-teman yang lain nggak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan kalian semua, para fighters, para pecinta combat sport, para pegiat, para pelatih, dan semua orang yang cinta dunia combat sport. Gitu aja Mas Dendi. Oke, Mami. Obrolan kita ngadu orang. Apa itu? Ngopi syahdu, ngobrol tepi jurang. Maju terus Combat Sport Indonesia. Maju terus Warrior Combat Club. Cayo. Gracias. Anjay.